Jadi gini, guys. Dari dulu aku sering dengar tentang satu desa yang katanya angker banget. Bukan angker yang cuma sekadar jalalep doang ya, tapi angker yang sampai bikin orang desa sebelah nggak berani lewat kalau udah lewat maghrib. Nah, di desa itu tinggallah seorang nenek, semua orang manggilnya Nenek Sumi. Orangnya baik sebenarnya. Cuma kehidupan keluarganya itu penuh misteri. Nenek ini punya 5 anak bernama Rika, Yuli, Adam, Yono, dan Budi. Nah, dari semua anaknya, cuma Rika yang belum punya keturunan. Yang lain mah udah sibuk urus anak, cucu, keluarga, pokoknya rumahnya rame terus. Sementara rumah Rika dan suaminya itu ya, sepi aja gitu loh, kayak radio yang belum dinyalain. Dan di desa itu ada satu kepercayaan yang jujur aja. Aku sendiri nggak paham siapa yang pertama kali bikin. Mereka percaya kalau seseorang yang sudah menikah tapi belum punya keturunan selama lebih dari 10 tahun, maka orang itu harus dibersihkan dengan cara dikurung sehari semalam di dalam rampa, semacam kerangkeng besar dari anyaman bambu gitu loh. Gelap, pengap, dan gak boleh ada penerangan apapun. Ya Allah, kasihan banget woy. Aku tuh suka mikir, kok bisa masih ada tradisi kayak gitu? Apa orang-orang dulu lagi bosen terus bikin aturan random gitu ya? Tapi ya namanya juga hidup di desa yang penuh cerita mistis. Kadang orang lebih patuh sama adat daripada logika. Nah, Rika ini udah masuk tahun ke-10 pernikahannya, dan mau nggak mau, dia kena giliran melakukan ritual itu. Bayangin aja, udah stres karena belum punya anak, ditambah lagi harus masuk ke rampa semalaman dalam gelap gulita. Lengkap sudah penderitaannya. Rika sebenarnya takut banget. Dia bahkan sempat bilang ke suaminya kalau dia nggak yakin bisa kuat. Tapi namanya juga hidup bareng keluarga besar, apalagi ibunya sendiri yang nyuruh, mau nolak gimana coba? Daripada nanti malah jadi bahan omongan sekampung, Rika mencoba ikhlas, walaupun sebenarnya dalam hatinya dia udah gemeteran dari 3 hari sebelum ritual itu. Dan percaya nggak? Guys, pas hari ritualnya makin dekat, desa itu malah jadi makin aneh suasananya. Kayak ada yang ngikutin Rika di malam terakhir sebelum ia dikurung. 3 hari sebelum ritual, suasana desa itu makin aneh, guys. Aku nggak tahu kenapa, tapi kayak semua orang tiba-tiba jadi lebih pendiam. Bahkan anak-anak kecil yang biasanya ribut, main kejar-kejaran di jalan tanah depan rumah Rika aja mendadak kalem. Kayak mereka ikut ngerasain hawa yang sama, hawa yang bikin bulu kuduk naik cuma karena angin lewat sedikit. Rika ini dari luar kelihatan tegar. Tapi kalau kamu lihat lebih dekat, ada getaran halus di tangannya setiap kali dia nutup pintu atau narik tirai. Suaminya, Damar, sebenarnya juga gelisah, tapi dia tipe yang diem dan lebih banyak ngikut keputusan keluarga besar. Jadi ya, dia cuma bisa nemenin tanpa bisa benar-benar ngebantu. Nah, malam pertama tanda-tanda itu muncul, Rika lagi nyapu halaman belakang. Halaman itu menghadap ke kebun kecil yang agak gelap karena ditutupin bambu tinggi. Pas lagi nyapu, dia dengar suara kayak ada yang jalan pelan di dalam kebun. Bukan suara langkah orang dewasa sih, lebih kayak suara kaki kecil. Tapi berat, kayak duk, duk. Duk pelan, tapi jelas. Rika langsung berhenti nyapu. Dia lihat ke arah kebun, tapi nggak ada apa-apa. Cuma bambu-bambu yang goyang sedikit kayak disentuh angin. Tapi anginnya dari mana? Udara malam itu adem, iya. Tapi nggak ada angin yang cukup kuat buat bikin bambu goyang gitu. Rika mulai ngerasa nggak nyaman. Woi, siapa juga yang nyaman denger langkah aneh sebelum ritual kayak gitu? Pas dia balik badan mau masuk rumah, dia denger suara lirih banget. Kayak bisikan yang cuma satu kata, besok. Rika langsung merinding parah. Dia buru-buru masuk dan nutup pintu. Damar yang lagi duduk ngelihat TV langsung nanya kenapa mukanya pucat. Tapi Rika cuma bilang, gak apa-apa, cuma kaget kucing. Dia gak mau suaminya tambah cemas. Malam berikutnya malah lebih parah. Sekitar jam 2 pagi, Rika kebangun karena ngerasa ada yang duduk di ujung kakinya. Damar tidur di sampingnya, tapi ini jelas bukan dia.
Terlalu berat untuk ukuran orang yang lagi tidur nyamping. Dan waktu Rika berani buka mata pelan-pelan, dia ngeliat bayangan hitam tidak bergerak, cuma duduk menghadap ke arahnya. Jadi gini, guys, bayangin kamu kebangun tengah malam, lampu mati, suasana desa sunyi banget, dan pas buka mata ada bayangan hitam duduk manis di ujung kakimu. Ya Allah, itu kalau aku sih langsung lompat keluar rumah tanpa mikir. Tapi Rika nggak bisa. Bedani aku kayak seluruh tenaganya hilang begitu aja. Bayangan itu nggak bergerak, nggak geser, nggak goyang. Cuma duduk, kayak lagi nunggu sesuatu. Dan yang bikin tambah merinding, bentuknya itu nggak jelas. Bukan manusia, tapi juga bukan hewan. Pokoknya gumpalan gelap yang kayak menyerap cahaya di sekitarnya. Serem banget sumpah. Rika ngumpulin keberanian buat melek lebih lebar. Dia cek damar di sebelahnya itu orang tidur pulas banget, bener-bener gak ada tanda mau bangun. Andai dia tahu istrinya lagi ditatap sama makhluk yang gak ngerti sopan santun, mungkin dia langsung bangun dan lari duluan. Nah, waktu Rika coba gerak sedikit, bayangan itu ikut miring, masih duduk, tapi kayak lagi memperhatikan. Gak ada suara apapun, cuma udara dingin yang tiba-tiba berat banget. Kamu tahu kan rasa dingin yang sampai menusuk tulang? Yang bukan dingin AC, tapi dingin something is wrong. Ya, dingin yang itu. Rika akhirnya memberanikan diri buat tutup mata. Dia pikir, kalau nggak aku lihat, berarti nggak ada. Dan anehnya, pas dia tutup mata, dia ngerasa kayak bayangan itu semakin dekat. Kayak bergeser dari ujung kaki ke arah pinggang. Terus naik ke dada. Bukan dalam bentuk sentuhan, tapi kayak hawa berat yang nyusup dari bawah ke atas. Sampai tiba-tiba, "Hei Rika, ada suara berat banget di kupingnya." Bukan suara manusia, bukan suara bisikan. Lebih kayak suara yang keluar dari dalam tanah. Rika otomatis melek. Dan bayangan itu udah gak ada, hilang begitu aja. Gak ada suara langkah, gak ada hembusan angin. Cuma perasaan hampa yang bikin perutnya mual. Besok paginya, Rika cerita sedikit ke ibunya. Tapi kamu tahu nggak apa kata nenek Sumi Dengsen? Sambil nyapu halaman depan, beliau cuma bilang itu wajar. Biasanya memang ada yang datang sebelum ritual wajar gimana? Tapi ya sudah. Karena yang lebih menyeramkan baru akan terjadi di malam ritualnya. Akhirnya malam itu datang juga, guys. Malam yang Rika takutkan sejak hari pertama ia dengar tentang tradisi mengurung orang dalam rampa bambu. Dari sore, orang-orang desa sudah mulai berkumpul di balai kecil dekat pekarangan belakang rumah Nenek Sumi. Mereka membawa lentera minyak, tapi anehnya, lentera itu hanya dinyalakan sampai batas pintu. Setelah Rika masuk ke rampa, semua penerangan harus padam. Ya ampun, makin serem aja. Rampanya sendiri. Waduh, kalau kamu lihat pasti nggak tega. Bentuknya kayak sangkar besar, tapi dari bambu yang dianyam rapat. Tingginya hampir setinggi dada orang dewasa dan di tengahnya ada ruang cukup buat seseorang duduk bersila, nggak lebih. Dan itu harus ditempati Rika semalaman, gelap total. Nggak boleh bawa lilin, nggak boleh ada celah cahaya. Aturannya saklek banget. Rika sempat gemeter waktu mau masuk. Damar megang tangannya. Tapi ya itu, cuma bisa bilang kalimat standar, "Kamu kuat ya." Dalam hati mungkin dia sendiri takut. Tapi ya gimana lagi? Adat udah ngomong. Waktu pintu rampanya ditutup, suara bambu bergesekannya keras banget, bikin hawa malam makin ngeri. Begitu kunci bambu dipasang, lentera satu per satu dimatikan oleh para tetua desa. Dan begitu lampu terakhir padam, desa itu langsung tenggelam dalam gelap yang, sumpah, beda dari gelap biasa. Gelapnya itu kayak cebal. Di dalam rampa, Rika cuma bisa duduk sambil merapatkan lutut. Nafasnya kedengeran banget. Dia berusaha memejamkan mata, tapi yang ada malah makin terasa gelapnya. Ironis ya. Kadang kalau kita tutup mata, kita ngerasa aman. Tapi di situasi kayak gitu,
malah memperparah suasana. Dan gak lama setelah semua orang kembali ke rumah Mosing, Rika mulai dengar suara-suara yang jujur aja terlalu dekat untuk ukuran orang yang sendirian. Awalnya kayak suara langkah kecil di luar rampa. Tapi langkahnya bukan di tanah, seolah-olah ada yang berjalan mengelilingi rampa itu sendiri, menyusuri anyaman bambu dengan pelan banget. Gesrek, gesrek, gesrek. Rika langsung tegang. Dia nahan napas, berharap itu cuma angin. Tapi ya, mana ada angin yang jalannya muter. Lalu dari arah belakang muncul suara lain, suara yang familiar. Tapi bikin jantung Rika hampir copot. Suara itu berbisik, "Rika, kamu sudah siap? Padahal nggak ada orang di sana loh." Rika membeku guys. Suara itu jelas banget, dekat banget, dan terdengar seperti suara perempuan. Tapi bukan suara ibunya. Bukan suara Yuli. Bukan suara tetangga. Bukan suara siapapun yang ia kenal. Suara itu terdengar tua, berat, tapi juga lembut aneh gitu. Kayak seseorang yang sudah lama sekali nggak bicara, lalu tiba-tiba memanggil namanya. Dan yang bikin merinding, suara itu datang dari dalam rampa, bukan dari luar, bukan dari balik bambu, tapi dari sisi kanan tubuh Rika. Padahal jelas dia sendirian. Rika nggak berani nengok. Dia cuma memejamkan mata dan berdoa terus, berharap suara itu hilang. Tapi bukannya hilang, suara itu malah makin dekat. Akhirnya, ada yang datang lagi. Kalimat itu bikin seluruh tubuhnya panas dingin. Tiba-tiba, rampa itu bergetar pelan. Bukan karena ada yang menendang atau ditarik ya, bukan kekerasan. Tapi lebih kayak bambu-bambunya bergeser sendiri. Kayak ada sesuatu yang lewat di antara selannya. Dan seketika, hawa dingin berubah jadi hangat. Bukan hangat nyaman sih, tapi hangat yang kayak energi aneh lagi muter di sekitar tubuhnya. Lalu Rika mendengar sesuatu yang bikin dia akhirnya berani buka mata. Suara itu bilang, "Kamu tidak perlu takut. Kamu tidak dihukum." Rika langsung membuka mata. Dan kalian tahu apa yang dia lihat? Sebuah cahaya lembut. Bukan lampu, bukan lentera, tapi cahaya yang muncul begitu aja di dalam rampa. Cahaya itu membentuk siluet seseorang, bukan manusia sepenuhnya, tapi juga bukan makhluk menakutkan. Sosok itu terlihat seperti perempuan dengan rambut panjang piwahannya, tenang, teduh, bukan menakutkan sama sekali. Sosok itu perlahan duduk di depan Rika dan berkata, "Ritual ini bukan untuk menyiksa, ini untuk melindungi kamu." Ada sesuatu yang mengikuti para perempuan yang belum memiliki keturunan lebih dari 10 tahun. Kalau tidak dibersihkan, mereka bisa sakit, bisa murung, bisa hilang jiwanya. Rika akhirnya berani bicara, meski suaranya gemetar terus. "Kamu siapa?" Sosok itu tersenyum pelan, senyumnya hangat banget. Malah bikin Rika merasa lebih aman. "Aku penjaga desa ini sejak lama. Setiap perempuan yang masuk ke rampa, aku temani. Supaya mereka tidak sendirian." Dan perlahan, cahaya itu makin redup. Sebelum hilang sepenuhnya, sosok itu bilang, "Besok kamu akan baik-baik saja." Setelah itu, rampa kembali gelap total. Dan anehnya, Rika tidak merasa takut lagi. Ia justru merasa damai. Seperti beban berat yang selama ini ia bawa hilang begitu saja. Paginya, waktu rampa dibuka, Rika keluar dengan wajah lebih cerah dari hari-hari sebelumnya. Nenek Sumi cuma tersenyum kecil, seolah sudah tahu apa yang terjadi. Dan sejak malam itu, Rika merasa sesuatu dalam dirinya berubah, lebih ringan, lebih tenang, dan bertahun-tahun kemudian, orang-orang desa masih percaya satu hal, bukan tradisinya yang angker, tapi rasa sepi, takut, dan cemas itu yang dibersihkan. Sementara sosok perempuan bercahaya itu tetap jadi misteri yang cuma dialami mereka yang pernah masuk rampa.